sekolah. Pada saat ini saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Stanislaus Tangis, asal unit kerja SDN Likan Telu, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah salah seorang mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan mengajar materi pendidikan kewarganegaraan di kelas 3 SDN Likan Telu. Terima kasih saya telah memperkenalkan diri saya di hadapan Bapak Operator Sekolah maupun para peserta didik di SDN Likan Telu. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Pak mau bertanya, bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Sehat. Oke, bagaimana keadaan Bapak Mama di rumah? Sehat. Adik kakak yang ada di rumah? Sehat. Oke, puji Tuhan anak-anak. Ternyata kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran ini, terlebih dahulu kita dibuka dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, silakan maju di depan untuk memimpin kita di dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Terima kasih untuk saudara kita Jaf yang telah mengantar kita ke dalam doa. Baik anak-anak, setelah itu Pak akan mencek kehadiran dari kalian semua. Sebelum saya mencek kehadiran, salah satu peserta didik di kelas 3 pada pagi hari ini tidak sempat hadir karena kemarin sore orang tuanya datang di saya punya rumah kasih tahu bahwa anaknya dalam keadaan sakit, sehingga pada hari ini dia tidak sempat mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama saya akan membaca Elizabeth Nubenanggodo, Hadir, Pak. Januarius Jafrin Rani, Hadir, Pak. Maria Aliana Ambuk, Hadir, Pak. Maria Opcitima, Hadir, Pak. Nelesius Yesel Zangu, Hadir, Pak. Sofiana Liti, Hadir, Pak. Yohanes Sambi. Hadir, Pak. Oke, terima kasih anak-anak. Sedangkan teman-teman kamu atas nama Arkadius Pau, dia tidak sempat hadir karena dia dalam keadaan Sakit. Dia sakit. Baik anak-anak, pelajaran yang mau Pak sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pendidikan kewarganegaraan. Dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi yang mau Pak sampaikan pada kesempatan ini yaitu harga diri. Iya, jadi harga diri. Dari harga diri ini, anak-anak, kita secara terperinci yang mau kita bahas secara khusus, yang pertama
Ya, oke anak-anak. Materi yang mau kita sampaikan saat ini adalah yang pertama, pentingnya harga diri, dan yang kedua, bentuk-bentuk harga diri. Sehingga kalau ditanya anak-anak, materi apa yang Pak sampaikan pada saat ini, kamu menjawab pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri. Oke anak-anak, itu yang mau kita bahas sebentar sampai dengan selesainya pelajaran ini sebentar. Sebelum Pak melanjutkan itu, Pak mengajak kalian berdiri untuk menyanyikan lagu, salah satu lagu wajib. Silakan anak-anak berdiri. Oke, supaya kamu bisa semangat mengikuti kegiatan pembelajaran di pagi hari ini. Sama-sama kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk anak-anak. Terima Iya. kasih. Sudah semangat? Sudah. Oke, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Itu menandakan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia yang betul-betul mencintai negara Republik Indonesia ini. Kita menghormati, menjunjung tinggi para pahlawan dulu yang telah memperjuangkan negara Indonesia ini supaya merdeka. Sehingga kita sekarang sudah berada di dalam situasi yang aman. Oke anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke, kembali pada materi tadi, pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri. Sebelum Pak lanjut, Pak mau bertanya. Pak mau bertanya, karena tadi sudah bisa lihat, oh pentingnya harga diri, lalu bentuk-bentuk harga diri. Pak akan memberikan pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Pak punya pertanyaan sebentar. Apa itu harga diri? Apa itu harga diri? Yang tahu angkat tangan. Apa itu harga diri? Oke, Novela. Harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Oke, tepuk tangan anak-anak. Iya, mantap sekali jawaban dari Novela. Mungkin masih ada lagi yang mau menjawab? Masih ada lagi yang mau menjawab? Tidak ada. Oke, Pak lanjutin lagi kalau begitu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yang kedua. Apa pentingnya harga diri bagi kita? Apa pentingnya harga diri bagi kita? Siapa tahu? Ya. Siapa? Safa? Kita harus menyayangi diri sendiri dan orang lain. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Menurut Safa, kita menyayangi diri sendiri dan juga orang lain. Baik, pertanyaan yang berikut lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Mengapa seseorang mempunyai harga diri? Mengapa seseorang mempunyai harga diri? Yang tahu angkat tangan. Ya, Ofci. Karena harga diri akan membuat kita lebih mencintai diri sendiri. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Ternyata sebelum Pak menjelaskan, kamu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak. Baik anak-anak, pada saat ini Pak akan menjelaskan materi tentang pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri.
Harga diri adalah nilai diri atau kemampuan diri pada diri seseorang. Jikalau orang itu memiliki harga diri yang baik, maka harga dirinya juga akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki harga diri, maka hidup kita tidak terlalu disenangi oleh orang lain. Tidak disenangi oleh orang lain. Karena itu, kita dituntut. Tuhan sudah menciptakan kita manusia, memiliki harga dirinya masing-masing. Jadi, setiap kita manusia itu memiliki harga diri. Cuma dari harga diri kita tuh ada perbedaan. Satu sama yang lain. Satu sama yang lain. Nah, yang berikut anak-anak, pentingnya harga diri itu. Sebagai manusia, Tuhan sudah menciptakan kita manusia, termasuk makhluk-makhluk hidup yang lain. Salah satunya manusia. Yang berikut misalnya apa lagi? Makhluk apa yang lagi yang kamu tahu? Yang Tuhan ciptakan itu. Selain kita manusia, makhluk hidup. Kuda. Apa lagi? Kerbau. Apa lagi? Kambing. Oke, tepuk tangan. Iya, mantap sekali anak. Jadi, itu semua anak-anak yang disebut tadi itu termasuk makhluk hidup. Termasuk makhluk hidup. Cuma bedanya, manusia ini adalah makhluk yang paling mulia. Mengapa dikatakan paling mulia? Karena Tuhan memberikan kita melalui akal dan budi. Sedangkan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita itu tidak memiliki akal dan budi. Makhluk-makhluk yang lain itu tadi bisa dikuasai oleh kita manusia. Karena kita memiliki akal dan budi. Nah, apa itu akal dan apa itu budi? Anak-anak, dengan akal ini kita bisa berpikir. Kita bisa berpikir untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Kemudian dengan budi. Dengan budi kita bisa mengadakan perasaan, mempunyai perasaan tentang perbuatan baik dan buruk. Perbuatan baik dan buruk. Kalau adanya perasaan dengan akal dan budi, kita bisa membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, sekarang Pak mau bertanya, perbuatan baik itu apakah disenangi oleh orang? Senang. Senang atau tidak? Senang. Kalau kita buat yang tidak baik, apakah senang atau tidak? Tidak. Iya, tentunya tidak Tidak senang. senang. Tentunya tidak senang. Oleh karena itu, dengan adanya akal dan budi, sekali lagi, oleh karena itu, dengan adanya akal dan budi ini, membuat kita bisa melihat lingkungan yang ada di sekitar kita. Makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Bapak, oh ternyata manusia memiliki kelebihan dari makhluk-makhluk yang lain. Sehingga dengan demikian manusia bisa menguasai apa yang ada di atas bumi ini. Nah, anak-anak, kembali kepada harga diri tadi. Tuhan telah menciptakan kita manusia lewat perantaraan orang tua kita masing-masing. Tuhan telah memberikan talenta atau bakat kepada kita masing-masing. Misalnya Novela dengan Jaf. Novela dia laki-laki, Jaf dia perempuan. Dari mereka dua ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada kelebihan dan juga ada kekurangan.
Nah, anak-anak, yang berikut kita sampai pada apa manfaat dari harga diri itu. Sambil anak-anak melihat di buku atau yang ada di gambar itu. Sambil melihat di buku atau di gambar itu. Anak-anak bisa melihat di situ. Di situ anak-anak kita bisa melihat. Perhati di buku. Apa? Ada beberapa anak yang duduk. Mereka saling berdiskusi, saling berbicara tentang harga diri mereka masing-masing. Perhati baik-baik di situ. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Oh, manfaat dari harga diri itu yang pertama, memberikan semangat dalam melakukan kegiatan. Jadi, dengan kita memiliki harga diri kita, yang pertama itu manfaatnya memberi semangat untuk kita agar kita bisa melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi. Rasa percaya diri yang begitu tinggi. Itu manfaat yang kedua. Jadi manfaat yang kedua, memiliki rasa harga diri yang begitu tinggi. Yang berikut, dapat diterima oleh orang lain atau dapat diterima oleh orang banyak. Jadi kalau kita memiliki harga diri yang tinggi, dapat diterima oleh banyak orang. Kemana saja kita pergi, pasti orang selalu merasa senang dengan kita. Selalu merasa senang dengan kita. Lalu mendorong kita untuk lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Itu manfaat dari harga diri. Manfaat daripada harga diri. Lalu anak-anak, kita masuk pada yang berikut. Bentuk-bentuk harga diri. Bentuk-bentuk harga diri. Yang pertama anak-anak, menghargai diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Yang pertama sekali, bentuk dari harga diri. Kita yang pertama sekali menghargai diri kita sendiri. Kita sendiri. Sebelum kita menghargai orang lain, menghargai bapak mama, menghargai bapak dan ibu, ataupun siapa saja yang ada bersama kita, kita pertama sekali menghargai diri kita sendiri. Lalu yang kedua, kita harus mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Misalnya Ofci ini dia anaknya pintar. Itu kelebihannya, dia pintar. Cuma kekurangan dari Ofci ini, misalnya Pak suruh, ya Ofci silakan kau menyanyikan sebuah lagu wajib. Dia tidak tahu. Itulah kekurangan yang ada pada Ofci. Kelebihannya Ofci, dia anak pintar di kelas, selalu meraih juara 1. Tetapi ketika silakan Ofci maju di depan kelas, lalu menyanyikan sebuah lagu wajib, Pak, saya tidak tahu. Nah, itulah kekurangan dari Ofci. Sehingga yang kedua tadi, kita harus melihat kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri kita. Lalu yang berikut, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Contoh, ketika saya dilahirkan oleh orang tua saya, misalnya saya tidak memiliki kaki sebelah, ya harus terima kenyataan seperti itu. Kita harus terima.
Mengapa Adia lengkap 2 kaki, 2 tangan, 2 mata? Saya juga punya mata, punya tangan, namun kaki saya cuma 1. Nah, dari situ kita harus menerima kenyataan yang ada di dalam diri kita. Tidak boleh menolak. Karena kita adalah, sekali lagi perlu kita sadari, kita adalah manusia ciptaan Tuhan. Mungkin Tuhan telah menciptakan kita seperti itu. Di situ kita harus menerima keadaan kita. Contoh yang lain lagi, misalnya di antara kelas 3, Novela dengan Adia. Novela rambut panjang, Adia rambut pendek. Maka kita harus terima, oh Novela rambut panjang. Jangan Adia iri hati, oh tuh gua kan Novela, nanti pulang sekolah sebentar Pak pukul. Tidak boleh. Jangan iri hati. Dan kita menerima apa adanya yang ada pada diri kita, ya. Oke. Yang berikut, berusaha untuk mengembangkan kelebihan itu. Jadi berusaha untuk mengembangkan kelebihan itu. Jadi contoh tadi, misalnya Alia, dia memiliki kelebihan rajin terus belajar, sehingga di kelas 3 selalu meraih juara 1. Kembangkan terus itu, pertahankan terus kelebihan yang ada pada Alia. Nah, sebaliknya, kekurangan yang ada pada Alia, oi, saya disuruh untuk menyanyi tadi tidak bisa. Jaf begitu disuruh menyanyi, dia bisa. Oi, bagaimana cara saya supaya saya bisa menyanyi? Bagaimana cara saya supaya saya bisa menyanyi? Ya, Alia berusaha. Sebaliknya Jaf, dia tidak pernah mendapat juara di kelas 3. Saya akan berusaha. Oke anak-anak, sampai sini sudah bisa mengerti? Sudah bisa paham? Sudah. Oke anak-anak, kalau sudah bisa paham, anak-anak yang berikut Pak akan membagikan kelompok. Pak akan mengatur kelompok. Pak akan mengatur kelompok. Seperti pada pelajaran kali lalu, ya tidak? Ya. Sehingga Pak persilakan yang kelompok 1 maju di depan 2 orang. Saya bisa duduk di depan 2 orang. Pak atur tempat dulu. Ya. Terus kelompok 2. Kelompok keduanya. Ya, kelompok 2. Alia ke sini, Alia duduk ke sini. Ya. Oke. Oke. Sudah? Sudah. Ya. Nah, sebelum itu Pak akan membagi LKPD. Pak akan membagi LKPD. Pak akan membagi LKPD. Iya, karena kita hanya 2 kelompok saja. Ya. Sebelum kamu mengerjakan, dengar baik-baik dulu. Dengar baik-baik dulu. Jadi Pak akan memandu. Jadi ini kelompok 1. Pilih siapa yang menjadi ketua di kelompok 1. Bisa paham itu? Bisa. Jadi siapa yang menjadi ketuanya sekaligus sebagai penulis. Nah, hasil kerja dari kamu kelompok 2 sebentar langsung dipresentasi. Sebaliknya di kelompok 2 juga, siapa menjadi ketua sekaligus dia sebagai penulis harus sebentar siap untuk presentasi. Silakan kamu mengerjakan itu. Sebelum itu anak-anak, tadi kita dengar dulu Pak, sebelum kamu kerja, tadi sudah Pak menjelaskan tentang harga diri. Coba kamu menyusun sebuah puisi. Sebelum kamu menyusun puisi itu, Pak coba memberikan contoh sedikit tentang puisi.
memberi sedikit contoh tentang puisi sehingga kamu bisa menyusun puisi itu sebentar dengan baik. Harga diri. Aku adalah manusia ciptaan Tuhan. Aku dilahirkan oleh ayah dan ibu. Aku bersyukur dan berterima kasih dan seterusnya dan seterusnya. Itu sebuah puisi. Nah, sekarang saat ini kamu dituntut bagaimana cara kamu untuk menyusun puisi. Untuk menyusun puisi. Setelah kamu tadi mendengar penjelasan tentang harga diri. Bisa paham anak-anak? Bisa. Ya, oke. Karena sekarang membutuhkan waktu yang cukup lama. Silakan kerja. Silakan menyusun puisi itu. Seperti kamu tadi sudah mengamati di dalam buku pelajaran itu. Nah, silakan kamu menyusun puisi. Silakan anak-anak. Silakan anak menyusun. Dari kamu sendiri yang menyusun. Saling diskusi. Ya, oke, mantap sekali. Tadi semuanya aktif, kasih pikiran. Semua kasih pikiran. Supaya sebentar ya, bagaimana cara menyusun puisi itu. Oke, bagus sekali. Saling diskusi. Sehingga susunlah puisi itu. Kamu sendiri yang bisa menyusunnya tanpa bantuan Pak Guru. Iya, mantap, ini kelompok 2, mantap sekali. Bagus sekali. Bagus sekali. Iya, kelompok 2 ini mereka sudah berunding. Oh, mereka menyusun puisi yang ini. Mantap sekali. Oke, kelompok 1. Oh iya, kelompok 2 juga. Kelompok 2 ini juga sudah bagus sekali. Kira-kira puisi apa yang mereka tampilkan sebentar ini. Tadi ini anak-anak hasil setelah kamu tadi mendengar materi itu. Silakan. Biar pelan-pelan. Susun puisi itu dengan baik, kalimatnya yang bagus, sehingga kamu sendiri bisa paham. Iya, bagus. Jadi Alia tulis yang bagus. Alia tulis yang benar. Karena sebentar setelah selesai siap presentasi di depan. Bagus. Dan terus tunduk. Bagus sekali. Kasih pikiran itu sehingga yang tadi ketua kelasnya ya, tadi ketua kelompok itu tulis baik-baik. Tulis baik-baik. Tulis baik-baik.
Bagus sekali. Bagus sekali. Biar panjang puisinya, mantap. Bagus sekali. Wih, kelompok 1 ini hampir mau setengah halaman, sudah mantap sekali. Mantap sekali. Bagaimana dengan kelompok 2? Iya, rupanya kelompok 2 juga tidak kalah dengan kelompok 1. Bahkan kelompok 2 ini mau habis 1 lembar. Bagus sekali. Iya, bagus sekali. Mantap kelompok 1. Iya, pintar. Semangat, semangat. Masing-masing kelompok pertahankan. Bagaimana anak-anak, sudah? Belum. Oke ya, kasih waktu lagi 2 menit. Waktu 2 menit lagi. Tulis yang rapi. Bagus sekali kelompok 2. Ya, kelompok 1 juga. Jangan terlalu ke dalam. Jangan terlalu ke dalam. Jangan terlalu ke dalam. Iya. Jadi bagaimana ketua kelompok bisa menulis itu? Iya, mantap sekali. Sudah atau belum? Oke, kalau belum silakan. Ya, kurang 2 menit lagi. Kurang 2 menit lagi. Kurang 2 menit lagi. Kan kamu dituntut untuk menyusun puisi. Kalau selama ini misalnya, guru yang menunjuk bagaimana untuk menyusun puisi. Tapi sekarang tidak lagi. Sekarang tidak lagi. Apa kamu mampu setelah mendengar pelajaran tadi, kamu mampu menyusun sebuah puisi atau tidak? Dituntut untuk kamu sendiri yang bisa menyusun. Oke, sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, silakan kembali ke tempat masing-masing tadi. Ya, yang kelompok 1 di depan kembali ke tempat duduk. Oke, Pak, tata dulu supaya jangan ini. Iya. Oke, sudah? Sudah. Baik, anak-anak, kalau sudah, iya. Silakan siap untuk mempresentasi di depan kelas. Sebelum itu, Pak mau bertanya. Kelompok 1
Sudah? Sudah. Lalu siapa menjadi ketua kelompok 1? Nubela. Oke. Kelompok 2 siapa menjadi ketuanya? Aldia. Oke, sudah siap Adia? Sudah. Oke, kalau sudah siap, baik sudah. Yang pertama, saya persilakan kelompok 2 dulu. Karena pada pelajaran kali lalu, yang pertama itu presentasi kelompok 1. Sekarang kita silang, rolling sudah. Kelompok 1 bersabar sambil mendengar apa yang dilaksanakan oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Teman-teman, hasil diskusi kelompok 2 kami menyusun puisi berjudul Harga Diri. Judul puisi Harga Diri. Harga diri. Setiap orang memiliki harga diri. Harga diri saya bisa dilihat lewat cermin. Cermin adalah alat yang membantu untuk melihat diri saya. Cermin tidak pernah bohong dan menipu. Cermin itu selalu memberitahu aku apa adanya. Cermin itu tidak bersuara, tetapi dia mengungkapkan apa adanya. Cermin bisa melihat diri saya dan orang lain. Cermin bisa membantu saya untuk melihat kekurangan dan kelebihan diri saya. Sekian puisi dari kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali kelompok 2. Silakan kembali ke belakang untuk kelompok 2. Baik. Kelompok 1, kamu sudah mendengar puisi yang dibawakan oleh kelompok 2 tadi? Sudah. Sudah? Oke. Baik. Giliran berikut adalah kelompok 1. Silakan ketua kelompok 1 untuk maju. Teman-teman, hasil diskusi kelompok 1 kami menyusun puisi yang berjudul Harga Diri. Harga diri. Setiap manusia mempunyai harga diri tersendiri. Aku hidup dengan diriku sendiri. Aku ingin diriku menjadi bugar dan segar seperti orang lain. Aku tidak ingin membenci diriku sendiri atas hal-hal yang aku lakukan. Aku bersyukur pada Tuhan yang menciptakan saya lewat orang tua. Aku ingin mendapat penghargaan dan penghormatan dari semua orang. Aku menyadari bahwa aku adalah manusia biasa yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sekian dan terima kasih puisi yang kami susun dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Tepuk tangan sekali. Mantap sekali anak-anak. Mantap sekali. Dari puisi yang sudah disusun, kelompok 2 mengangkat puisi yang berjudul Harga Diri. Ternyata kelompok 1 juga mengangkat puisi harga diri. Nah, anak-anak tanpa dibantu oleh guru atau oleh Pak Guru tadi, kamu sudah bisa menyusun puisi. Baik anak-anak, jadi pekerjaan atau hasil diskusi kamu tadi berupa sebuah puisi. Itulah yang dituntut sekarang. Guru cuma memberikan misalnya materi harga diri. Setelah memberi penjelasan, anak-anak silakan kamu menemukan apa yang ada di dalam cerita tadi. Nah, ternyata kamu sudah bisa memahami. Bahkan dari kelompok 2 mereka sempat mengangkat
harga diri lewat sebuah cermin. Lewat sebuah cermin. Sudah pernah melihat cermin? Sudah. Ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok dua. Untuk kelompok dua. Kelompok dua sudah mantap sekali. Sudah mantap sekali. Dari kelompok dua. Baik anak-anak. Setelah kamu menyusun sebuah puisi tadi. Jadi, yang sekali lagi Pak ulangi, sekarang ini yang dituntut seperti yang kamu buat sekarang. Di luar dugaan Pak, maka kelompok kedua ternyata mereka sudah menyiapkan cermin, sudah membawa cermin. Jadi itu salah satu alat, sehingga untuk ke depan seperti itu dituntut kamu yang melaksanakan kerjaan itu lebih banyak. Sedangkan Bapak dan Ibu guru hanya mau memberi dorongan, memimpin kamu untuk bisa membuat ini seperti ini. Bapak dan Ibu guru membagikan buku pelajaran, memberikan penjelasan 5-10 menit. Selebihnya itu kamu sendiri yang menemukan, mengamati, menemukan hal-hal yang ada di situ. Baru kamu kerja. Bisa paham tuh anak-anak? Bisa. Oke. Setelah kamu sudah menyusun sebuah puisi, Pak akan bertanya. Pak akan bertanya. Yang pertama, apa itu harga diri? Apa itu harga diri? Karena kamu tadi sudah mengangkat puisi yang kamu tulis itu tentang harga diri. Nah, sekarang kembali Pak bertanya, apa itu harga diri? Siapa tahu? Angkat tangan. Oke, Yesel. Harga diri adalah apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Oke, tepuk tangan dulu. Mantap sekali jawaban dari Yesel. Mantap sekali jawaban dari Yesel. Yang berikut, mengapa kita harus bangga dengan diri kita? Siapa tahu? Oke, Jaf. Karena di dalam diri kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Mantap. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Iya. Mantap sekali. Pertanyaan yang berikut. Di situ sudah tercantum di LKPD. Ya tidak? Ya. Iya. Yang berikut itu, apa yang bisa membuat orang itu bangga? Di LKPD yang kamu lihat di situ. Apa yang membuat kita itu bangga? Siapa tahu? Oh, Yobis. Oke, Yobis. Kalau kita menghargai orang lain. Kalau kita menghargai orang lain. Oke, anak-anak tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Oke, anak-anak. Baik, anak-anak. Setelah tadi kamu sudah menyusun puisi. Lalu di lembar kerja itu tadi sudah tercantum dia punya soal. Nah, soal yang keempat dan kelima itu jangan dulu kerja. Karena masih ada lanjutan materinya. Sehingga cukup dulu 3 soal itu. Jadi, baik anak-anak, kembali kepada puisi yang kalian susun itu tadi. Semua puisi yang kamu susun itu tadi bagus. Tepuk tangan, sekali lagi tepuk tangan. Bagus sekali. Cuma penulisannya belum terlalu rapi. Kemudian penempatan kalimatnya juga belum terlalu rapi. Tapi ini tidak menjadi masalah. Intinya kamu sudah bisa menyusun puisi itu tadi.
menyusun puisi. Apalagi kamu nih baru pada ada di fase B. Fase B itu kelas 3. Fase B. Sehingga membuat ke depan kamu semakin rajin belajar. Pak terharu ketika Pak kelompok 2 mereka menampilkan puisi mereka berjudul harga diri. Dari mana kita bisa melihat harga diri kita? Kelompok 2 menyusun itu melalui sebuah cermin. Jadi anak-anak, cermin ini project. Ini bahan. Kertas yang kamu buat itu tadi, itu alat. Jadi ini alat cermin. Mantap sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bukan bahwa kelompok 1 ini tidak benar. Tidak. Tapi intinya bahwa ketika kelompok 2 itu menulis harga diri. Oh, kira-kira apa yang bisa melihat? Kan saya ini belum tahu persis. Cantik atau ganteng. Oh, untuk membuat itu lebih baik saya mengangkat sebuah puisi berjudul cermin. Iya, sudah lihat ini cermin? Sudah. Itulah dia. Dengan cermin ini tadi yang diangkat oleh kelompok 2 puisi mereka. Dan sebaliknya puisi harga diri tentang aku oleh kelompok 1 itu tadi, bahwa kita dituntut memiliki harga diri. Lalu kita diwajibkan untuk saling menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Karena di sekitar kita, di dalam rumah kita ada bapak, ada mama, ada kakak, ada adik. Di sekolah ada teman-teman, ada bapak dan ibu guru. Di lingkungan kita berada, ada tetangga-tetangga kita, ada teman-teman kita. Jadi semua kita memiliki harga diri. Cumanya dari harga diri dari setiap manusia itu berbeda. Selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Anak-anak, kembali kepada pembelajaran tadi. Pelajaran sekarang dengan adanya kurikulum merdeka seperti yang Pak jelaskan ini tadi, lalu seperti yang kalian buat tadi. Seperti itu. Jadi Pak Guru hanya membagi buku pelajaran, memberi arahan. Jadi pekerjaan yang kamu laksanakan itu tadi, itu adalah project. Apa? Project. Nah, kamu bisa menemukan sendiri dari pelajaran yang sudah dibahas tadi. Ya, jadi seperti itu anak-anak. Jadi harga diri setiap kita itu ada. Lalu, mengapa harus pentingnya harga diri? Mengapa penting? Yang pertama, kita tadi harus menjaga diri kita. Setelah menjaga diri kita, menjaga juga orang-orang ada di sekitar kita. Sekali lagi Pak mengucapkan terima kasih buat kelompok 2. Sehingga mungkin kali berikut kelompok 1 menemukan, kalau kelompok 2 itu hari seperti itu, kelompok 1 juga berusaha. Kami akan menemukan hal-hal terbaru supaya Pak lebih senang. Jadi anak-anak, kalau kita berada di sekolah seperti yang ada di buku pelajaran yang kamu lihat di situ, anak-anak sedang duduk bersama. Mereka saling berdiskusi, saling bertanya kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Begitu juga Bapak dan Ibu guru. Jangan kamu berpikir, Bapak dan Ibu guru tidak ada kekurangan. Tidak. Setiap manusia mempunyai kelebihan. Bapak dan Ibu guru juga mempunyai kelebihan
dan juga mempunyai kekurangan. Seperti pada saat ini. Pak misalnya hobi bernyanyi. Tapi kalau menari tidak bisa. Nah, hobi bernyanyi itulah kelebihan Pak. Sedangkan hobi untuk menari tidak bisa. Itulah kekurangannya. Nah, contoh pada kamu semua. Di sekolah, anak-anak silakan kerja matematika ini. 1+1 misalnya 2. Nah, tapi ada yang tidak bisa kerja 1+1. Nah, yang bisa kerja itulah kelebihan. Yang tidak bisa kerja itulah kekurangan. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Kita manusia. Nah, dari kelebihan itu ditingkatkan, dipertahankan. Sedangkan kekurangannya itu membuat kita untuk lebih giat lagi belajar. Agar kekurangan yang ada pada saya bisa tercapai. Misalnya di kelas, Alia juara terus. Setiap kali ujian, setiap kali ulangan, selalu mendapat nilai yang bagus. Lalu saya tidak. Saya selama ini kekurangan saya, bahwa saya tidak belajar. Makanya dengan kekurangan itu sebagai pelajaran untuk kita. Supaya kita lebih rajin belajar. Oke, anak-anak sampai sini bisa paham? Bisa. Ya. Sekarang Pak akan memberikan tugas. Silakan kamu catat. Sehingga pelajaran kali berikut Pak akan mencek itu. Ya. Sebelum kamu tulis, Pak mau menyampaikan bahwa materi yang mau disampaikan pada pembelajaran yang berikut yaitu ya anak-anak. Jadi pelajaran yang mau kita bahas pada pertemuan kali berikut tentang perilaku yang mencerminkan harga diri. Coba sama-sama baca ini. Perilaku yang mencerminkan harga diri. Iya. Jadi itu pelajaran yang mau kita bahas pada pertemuan berikut. Sehingga masih punya kaitannya dengan pentingnya harga diri. Lalu yang kedua, bentuk-bentuk harga diri. Dan yang ketiga, perilaku yang mencerminkan harga diri. Mengapa pada pokok yang ketiga nih Pak tidak disinggung? Pada tahap pertama tadi, karena ini masih berkelanjutan, tunggu di tahap yang berikut. Nah, karena itu Pak akan memberi tugas. Silakan catat. Silakan catat tugas yang Pak berikan itu. Tidak bertulis di papan, kamu catat. Tulislah. Atau Pak tulis di papan saja, supaya kamu bisa kerja di rumah.
Ya. Yang pertama, tulislah bentuk-bentuk harga diri. Tulis cepat sedikit. Harga diri. Tulislah bentuk-bentuk harga diri. Sudah? Sudah. Ya. Karena berkaitan dengan pembelajaran kali berikut, maka kamu ditugaskan untuk membaca cerita yang ada di dalam buku itu tentang perilaku yang mencerminkan harga diri. Oke, bisa paham? Bisa. Setelah itu, setelah kamu baca cerita itu, tugas yang mau kamu kerja yaitu kamu menyusun sebuah cerita pendek. Sebuah cerita pendek agar nanti apa yang kamu temukan. Bisa paham itu? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Membaca baik-baik dulu. Membaca baik-baik dulu. Nanti pada pelajaran kali berikut ketika Pak katakan, ya anak-anak, sekarang kamu siap untuk menyusun cerita pendek. Oh, kamu sudah baca dia punya ceritanya tinggal kamu susun. Dan itu proyek yang mau kamu laksanakan nanti pada pertemuan yang kedua. Seperti tadi, Bapak hanya menjelaskan materi harga diri, pentingnya harga diri dan bentuk-bentuk harga diri. Nah, setelah Pak menjelaskan anak-anak, silakan kamu menyusun sebuah puisi. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, Pak memperkuat kembali atau mengingatkan kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kita sampaikan tadi. Yang pertama menyangkut harga diri tadi. Jadi harga diri itu dimiliki oleh setiap kita manusia. Lalu dari harga diri ini ada bentuk-bentuk. Jadi kita menghargai diri sendiri dan juga orang yang lain. Lalu yang berikut anak-anak, Pak bersyukur Bapak, kamu sudah bisa menyusun sebuah puisi tadi yang berjudul harga diri. Yang berjudul harga diri. Cuman saja masih punya waktu ke depan ini untuk bisa memperbaiki puisi-puisi yang kamu buat. Tetapi kamu sudah bisa menampilkan, sudah bisa muncul dari pikiran kamu sendiri, bisa menemukan sendiri seperti kelompok dua tadi. Mereka ternyata membawa cermin untuk melihat diri kita. Anak-anak sekalian, dengan demikian maka pelajaran kita pada saat ini sudah selesai. Sekali lagi Pak sampaikan, jangan lupa tugas yang Pak kasih tadi kerja, yaitu tulislah bentuk-bentuk harga diri, kemudian membaca cerita yang ada di dalam buku pelajaran. Sehingga pertemuan kali berikut tinggal Pak, anak-anak silakan kerja ini berkaitan dengan perilaku yang mencerminkan harga diri pada pembelajaran kali berikut. Oke anak-anak, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya mari kita berdiri. Ya. Siapa yang bisa memimpin doa penutup pada pagi hari ini? Oke, Adia, silakan. Adia. Pak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh
kasih Alia silakan kembali ke tempat duduk. Ya, anak-anak, dengan demikian berakhirlah sudah pelajaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran di pagi hari ini yang kamu sudah dengar bisa bermanfaat untuk kamu, dan jangan lupa sampai di rumah diminta jangan lupa belajar rajin. Oke anak-anak, sampai di sini. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Silakan anak-anak beristirahat.